warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Aulia, NIM 19231035, berasal dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang berkaitan dengan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Quadri, MPD. Baiklah, selamat menikmati. Administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan terkait dengan proses pengelolaan 7M plus 1I, di mana salah satu M-nya yaitu ada man yang berarti manusia. Salah satu yang akan dibahas dalam administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan merupakan mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk penunjang penyelenggaraan pendidikan. Mereka tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan, tetapi mereka adalah penunjang dari pelaksanaan pendidikan, baik itu di sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan konsep mengatur atau mengelola yang harus dilakukan oleh tenaga kependidikan, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Mulai dari tenaga kependidikan atau tenaga pendidik itu masuk dalam lembaga pendidikan sampai pensiun melalui proses perencanaan sumber daya manusia, di mana dimulai dari perekrutan, seleksi, penempatan, gaji, tunjangan, penghargaan, serta pengembangan. Pentingnya administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu sangat penting karena diperlukan pengelolaan dalam terjadinya proses pembelajaran. Tenaga pendidik dan kependidikan sangat penting dikelola karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori X bahwa manusia itu bersifat pemalas sehingga perlu untuk dikelola. Manusia itu bersifat pemalas tetapi telah dibantah oleh teori Y yang menjelaskan bahwa yang membedakan setiap manusia itu adalah motivasi. Jadi, yang membedakan setiap kita adalah seberapa besar motivasi kita untuk berubah dan maju menjadi manusia lebih baik ke depannya. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Ada beberapa proses dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Di antaranya yang pertama proses penggandaan. Pada proses ini nantinya ada tahapan menerima, mencari, dan menemukan calon-calon pendidik dan kependidikan yang cocok untuk diajak bergabung pada lembaga kependidikan. Hal yang perlu diperhatikan pada proses ini yang pertama ada analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Pada tahapan ini nantinya kita akan menganalisis guru apa yang dibutuhkan pada lembaga kependidikan tersebut. Tahapan yang kedua yaitu rekrutmen. Setelah selesai menganalisis, maka melalui tahapan merekrut atau penerimaan. Tahapan yang ketiga yaitu seleksi. Pada tahapan ini yaitu menerima atau menemukan pendidik atau tenaga kependidikan yang terbaik di antara yang terbaik yang memenuhi standar, bukan yang dia anak siapa, dia lulusan dari mana, tetapi dipilih sesuai dengan orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dari lembaga kependidikan tersebut. Tahapan yang kedua yaitu ada penempatan, yaitu penempatan posisi pendidik dan tenaga kependidikan pada penempatan yang benar. Mereka atau tenaga kependidikan yang telah diterima maka ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan jabatan yang disesuaikan dengan skill yang telah mereka punya, dengan tujuan akhirnya yaitu right man the right place, right man behind the right job. Untuk
haruslah ditempatkan secara adil, tidak adanya kebutuhan pribadi atau kebutuhan sekelompok orang. Tahapan yang ketiga yaitu adanya orientasi, proses orientasi. Pada proses ini yaitu melakukan proses penerimaan keluarga baru pada suatu lembaga. Karena untuk mencapai tujuan, maka harus punya orientasi yang sama. Orientasi harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa calon yang diterima benar-benar diterima di lingkungan tersebut. Hal ini akan membuat calon pendidik dan tenaga kependidikan merasa dapat menghilangkan kecanggungan atau merasa lebih nyaman atau mampu menyesuaikan diri dari lingkungan tersebut. Dan yang akan diterima, mereka harus tahu bagaimana harus bekerja pada lingkungan baru tersebut, atau mereka harus mampu menyesuaikan diri pada lingkungan tempat pekerjaan mereka tersebut. Jadi di sini mereka harus melaksanakan kewajiban, selanjutnya itu baru melaksanakan hak mereka. Berdasarkan Undang-Undang PNS terkait dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, mereka paling tidak menerima 3 hal. Yang pertama ada gaji, tunjangan, penghargaan, selain itu juga ada cuti. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa seorang pekerja, pendidik, dan tenaga kependidikan memiliki hari cuti sekurang-kurangnya dalam setahun 12 hari. Perempuan boleh memiliki 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Yang keempat yaitu ada pembinaan dan pengembangan, yaitu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan moral atau teknis dari pendidik dan tenaga kependidikan melalui seminar, pelatihan, ataupun workshop. Yang kelima ada evaluasi, yaitu sejauh mana kapabilitas pendidik dan tenaga kependidikan berjalan sesuai dengan rencana dan sebagaimana mestinya, sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan. Yang dinilai dalam tahapan ini yaitu kinerja, yang merupakan standar terlaksananya baik atau tidaknya administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan ada beberapa unsur yang dinilai, diantaranya yaitu ada kesetiaan, prestasi kerja, kreativitas, kepribadian, serta kerjasama. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kejanggalan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.